Tim SAR menyatakan proses pencarian korban runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur akan terus dilakukan hingga seluruh korban ditemukan. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan proses hingga siang hari ini. Saya akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora yang saat ini berada di Ponpes Al-Khozini. Kanza, hingga pukul 11 ini apakah ada tambahan jumlah korban yang ditemukan dan bagaimana proses pembersihan puing-puing berlangsung, akankah benar sesuai dengan target selesai hari ini? Selamat siang Caca, pembersihan reruntuhan di salah satu bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung sampai hari ini. Dan itu dilakukan untuk membuka akses lebih luas dan aman terhadap area yang diduga terdapat jasad korban. Berdasarkan data yang dirilis oleh Basarnas hingga pukul 3:35 pagi tadi waktu Indonesia Barat, terdapat satu korban tambahan yang berhasil diekstrikasi untuk kemudian dievakuasi dan diidentifikasi di posko DVI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi sampai sekarang saya melaporkan belum ada lagi tambahan korban yang berhasil diekstrikasi dari lokasi reruntuhan. Nah, jika ada tambahan satu korban lagi pada pukul 3:35 pagi tadi, maka total korban yang sudah dievakuasi adalah sebanyak 158 orang, di mana 5 diantaranya adalah body part atau bagian tubuh. Sementara untuk korban selamat mencapai 104 orang dan untuk korban yang meninggal dunia ini adalah 54 orang, di mana 5 diantaranya adalah body part atau bagian tubuh. Nah, tadi pagi dalam konferensi pers disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Budi Irawan mengatakan bahwa menargetkan proses evakuasi menggunakan alat berat akan selesai pada hari ini. Hari ini bukan pada saat matahari terbenam ya, tapi sampai nanti jam 12 malam. Tapi ditambahkan meskipun ditargetkan selesai hari ini, jika nanti misalnya masih ada kendala atau masih ada yang belum ditemukan, maka proses evakuasi masih akan dilanjutkan sampai benar-benar selesai. Nah, sekarang saya berada di posko gabungan di mana di lokasi ini sejak beberapa hari lalu terdapat layar yang menunjukkan secara real time visual tentang proses evakuasi menggunakan alat berat. Nah, kalau beberapa waktu lalu reruntuhannya masih cukup banyak di area terdampak, tapi bisa dilihat sekarang secara real time pada 11:07 waktu Indonesia Barat sudah lebih bersih ya untuk reruntuhannya. Dan dari lokasi ini pula kami para jurnalis bisa melihat jika ada petugas tim SAR gabungan yang berhasil menemukan jenazah kemudian segera dimasukkan dalam kantong jenazah. Tapi sampai saya melaporkan sekarang saya belum melihat, artinya masih belum ada tambahan lagi korban yang berhasil dievakuasi. Dan di lokasi ini pula keluarga korban yang masih bertahan, masih menunggu kepastian dari anggota keluarga mereka juga bisa menyaksikan secara langsung visual secara real time terkait upaya evakuasi menggunakan alat berat. Nah, saya akan bertanya langsung terkait teknis atau progres atau perkembangan proses evakuasi menggunakan alat berat. Permisi Pak Nanang Sigit bisa berdiri, saya akan mewawancarai Pak Nanang Sigit yang merupakan Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya. Ya Pak Nanang, dikatakan tadi pagi bahwa update-nya sudah targetnya selesai hari ini Pak. Nah, perkembangannya seperti apa proses evakuasi menggunakan alat berat ini? Ya, memang kami menargetkan antara hari ini atau sampai besok pagi lah setidaknya, karena memang ada beberapa kendala sebenarnya yang memang perlu diatasi terlebih dahulu. Pada saat proses pembongkaran material bangunan yang saat ini tinggal 20% sebenarnya, tapi terdapat kolom dan lantai dari bangunan ya, cor-coran bangunan itu yang masih menempel di bangunan terkait dengan bangunan yang sebelahnya, sehingga kalau itu kemudian asal ditarik itu kemudian akan membuat roboh bagi bangunan yang sebelahnya. Dan ini juga tadi pagi sudah dikoordinasikan dengan tim dari alat berat, kemudian sudah ditentukan secara teknis bagaimana caranya untuk bisa memastikan bangunan itu aman dan betonan ataupun kolom-kolom beton itu bisa diangkat, sehingga saat ini juga sedang menggunakan kren untuk mencoba dengan teknis-teknis tertentu sehingga tidak membahayakan yang lain. Nah, setelah itu terangkat baru kami nanti akan meneruskan untuk melaksanakan proses evakuasi terhadap korban-korban yang kemudian masih ada di
bawah dari reruntuhan ataupun kolom betonan tadi. Jadi ada kendala ya yang ditemui karena itu menempel dengan bangunan yang masih berdiri di sana Pak ya. Kemudian sudah dilakukan upaya teknisnya. Pak, berarti dugaannya di dalam lokasi itu masih ada korban ya atau bagaimana? Iya, masih sangat memungkinkan sekali di situ korban masih ada. Itu cukup cukup jadi bagian ataupun artinya separuh dari bagian tengah dari musola itu sendiri. Artinya di situ ada tempat wudhu, kemudian bagian samping pintu musola. Jadi sangat memungkinkan sekali di situ ada korban-korban yang masih terjebak di situ. Oke, masih memungkinkan ada korban yang terjebak di situ. Kalau di sektor lainnya apakah masih ada atau sesuai di layar ini sudah ditemukan semua Pak untuk di lokasi lainnya ya? Ya, untuk di lokasi lainnya itu sudah clear di sisi yang depan atau A4 dan A3 itu sudah clear semua saat ini, sehingga tinggal posisi di sektor A1 dan A2 yang memang tertutupi sebagian oleh material betonan yang cukup besar dan kuat. Tersisa sektor A1 dan A2 ya. Terima kasih atas waktunya Pak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya. Jadi itu tadi masih berlangsung ya proses evakuasi menggunakan alat berat dan masih ada sektor A1 dan A2 yang masih perlu dilakukan pembersihan menggunakan alat berat. Nah, bagaimana kemudian dengan jasad atau jenazah yang sudah ditemukan dari lokasi reruntuhan? Nah, ini akan dilanjutkan dengan proses evakuasi, kemudian identifikasi di posko DVI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Nah, kemarin disampaikan bahwa sejauh ini baru 10 jenazah yang berhasil dilakukan identifikasi. Dari jumlah jenazah yang sudah diterima ini mencapai 53 orang, termasuk 5 body part atau bagian tubuh di dalam jenazah yang dinyatakan atau korban yang dinyatakan meninggal dunia. Nah, kenapa kemudian perlu waktu untuk melakukan identifikasi? Dikarenakan banyak korban yang ditemukan ini dalam kondisi sulit dikenali akibat tertimpa material dan luka berat. Maka kemudian identifikasi ini memerlukan waktu ya yang cukup lama. Nah, kemudian sebelumnya ini juga sudah dilakukan upaya penggabungan data antemortem seperti catatan medis, kemudian sidik jari, ciri fisik, dan jika diperlukan nanti juga akan dilakukan pengambilan sampel DNA untuk memperjelas terkait identitas atau identifikasi dari jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Caca. Tamarindora, terima kasih laporannya langsung dari Ponpes Al Khozini.